Ada khodam tapi diserang dan bisa sakit atau gimana. Nah, jangan pernah sahabat BFC sekalian tuh berpikiran khodam itu yang menjaga. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bapak Fahmi Channel. Pada kesempatan kali ini Bapak Fahmi ingin membahas tentang beberapa hal yang harus kita hilangkan dalam hati dan pikiran kita mengenai khodam pendamping. Karena saya membuat video ini, konten ini dikarenakan ada beberapa sahabat kita yang pembahasan pada video kali ini. Tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, komen, dan share agar BFC terus berkembang. Oke, libas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Pertama-tama tetap kita ucapkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan, serta kekuatan dan nikmat panjang umur sehingga kita masih bisa berjumpa di Bapak Fahmi Channel. Dan tak lupa pula dan tak jemu-jemunya salawat berangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad yang mana syafaatnya kita sangat harapkan di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Oke, sahabat BFC. Beberapa hari yang lalu sahabat kita mempertanyakan suatu hal dan saya merasa hal yang dipertanyakan ini memang tidak salah tapi kurang tepat gitu kan untuk kita selaku istilahnya, apalagi kita umat yang beragama gitu kan, khususnya umat muslim. Kalau dipertanyakan seperti itu saya rasa itu kurang tepat. Jadi kurang lebih pertanyaannya itu seperti ini. Dia mempertanyakan, dia membingungkan gitu kan. Kenapa dia punya khodam tapi kok bisa diserang dengan makhluk gaib yang lain gitu. Dan ada juga yang mempertanyakan apakah masih ada khodam pendampingnya bersama dirinya gitu. Nah, jadi untuk yang pertama, masalah ada khodam tapi diserang dan bisa sakit atau gimana. Nah, jangan pernah sahabat BFC sekalian tuh berpikiran khodam itu yang menjaga, fatal. Itu sangat tidak baik gitu. Karena itu sudah hampir nanti kalau kita tidak bisa mengendalikan itu jatuhnya yang musyrik tadi. Nah, karena sejatinya apapun ceritanya, hakikatnya itu tetap Allah Subhanahu wa taala yang menjaga kita. Tidak ada satu makhluk pun mempunyai kuasa atau mempunyai kekuatan atau manfaat apapun tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Saya bisa berbicara seperti ini di depan kamera dan menyediakan fasilitas seperti ini, sederhana seperti ini atas izin Allah. Saya bisa berbicara, saya bisa bergerak, itu semua atas izin Allah. Bahkan ketika saya mungkin saat ini mungkin ada sesuatu yang menimpa saya, itu karena izin Allah. Kita tidak bisa hindarkan itu kalau sudah Allah yang menghendakinya. Jadi untuk sahabat BFC yang sempat berpikiran bahwasanya saya tapi ada yang mendampingi, ada begini tapi kenapa kok bisa tembus ya atau gimana? Allah mengasih cobaan, Allah mengasih ujian. Nah, jadi kalau memang Allah menghendaki kita sakit, tetap sakit. Apapun ceritanya tidak ada yang bisa menghalangi. Nah, jadi itu kalau untuk masalah hal-hal yang mungkin menimpa kita atau apa, itu tetap kuasa Allah, izin Allah gitu. Jadi kita tidak bisa
menghindarinya walau hanya sedikit. Nah, tapi kalau Allah menjaga kita kayak manapun masalahnya, kayak manapun musibah itu beratnya, pasti kita tidak akan terjadi apa-apa karena Allah telah menjaganya. Dan masalah mereka yang mungkin khodam pendamping atau apa, itu tetap izin Allah. Mereka bisa mendampingi atau apa, itu tetap izin Allah. Tidak lain, tidak bukan, hanya Allah yang mempunyai kuasa. Kita tidak ada apa-apa. Kita tidak mempunyai apa-apa. Saya bisa mengangkat ini karena izin Allah. Saya bisa begini karena izin Allah. Dan sahabat BFC bisa melihat BFC di kamera di YouTube itu juga karena izin Allah gitu. Jadi saya mohon untuk sahabat BFC semuanya, jika ada yang berpikiran seperti itu, maka tolong dihilangkan istighfar dan meminta ampun kepada Allah. Dan yang kedua, masalah apakah masih ada mereka mendampingi saya atau gimana gitu. Itu tidak usah sahabat BFC pikirkan, tidak usah sahabat BFC hiraukan. Masalah mereka mendampingi atau tidak itu tetap izin Allah lagi kembali. Tugas kita hanya beribadah, mungkin beraktivitas segala macam layaknya kita namanya manusia kan, mungkin bekerja itu juga ibadah gitu kan ya, sholat atau segala macam wiridan segala macam zikiran itu ibadah, itu memang menjadi kewajiban kita karena kita dilahirkan ke dunia untuk beribadah, untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Terlepas dari itu, kita mencukupi kebutuhan itu ya, memang kita bekerja itu juga menjadi ibadah. Nah, Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Dia telah menciptakan dunia, dia telah menciptakan makhluk-makhluk, itu semua sudah dirancang sedemikian rupa, dan kita tidak mengetahui apa rahasianya di balik semua itu. Kita hanya bisa menjalani apa yang bisa kita jalani. Kita syukuri apa yang sudah terjadi kepada kita. Karena ketika kita bersyukur, maka nikmat kita akan ditambah. Itu tidak ingkar Allah. Allah pasti tepati itu. Makanya apapun yang terjadi kepada kita, baik itu kita sakit dikarenakan orang begini, itu udah izin Allah. Kita hanya bisa berusaha ikhtiar untuk mungkin berobat atau apa, berdoa kepada Allah semoga cepat sembuh, sehat, dan orang-orang yang mungkin berpikiran yang tidak baik kepada kita itu diampuni dosanya. Jadi seperti itu. Jadi jangan pernah ada yang berpikiran lagi punya khodam tapi terkena begini begitu. Jangan. Apakah masih mereka mendampingi? Itu jangan. Cukup ketika Anda mungkin zikiran atau merasakan hal-hal kehadiran mereka, ya udah, anggap aja itu salam mereka. Jawab dengan dalam hati ataupun waalaikumsalam, saya baik-baik saja, terima kasih sudah hadir gitu kan. Nah, dan kita tetap tujuannya kepada Allah, tidak bisa elak lagi gitu. Jadi apapun ceritanya, tolong hindari berprasangka seperti itu, karena yang melindungi kita sejatinya hanya Allah, hakikatnya hanya Allah, tidak lain tidak bukan, hanya Allah Subhanahu wa taala. Oke, ya mungkin video ini singkat seperti ini saja, karena ini untuk menekankan kepada sahabat BFC jangan sempat salah paham, jangan sempat salah kaprah dengan adanya khodam ataupun apa. Saya membahas ini karena mungkin sahabat BFC ada yang mengalami proses yang sama seperti saya, jadi saya berbagi supaya sahabat BFC juga tidak kebingungan atau apa karena merasakan hal-hal aneh gitu. Karena saya dulu juga merasakan ini kenapa ya, saya ketika ke tempat ini kok rasanya ini ada apa gitu, ada apa dengan saya kok masalah mungkin dikasih sama kakek saya tentang amalan begini, saya tanpa harus banyak tulis atau menghafal, saya langsung ingat apa yang ada di diri saya gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah terungkap gitu kan, karena saya mungkin adalah salah satu pewaris dari mereka gitu. Jadi itu saja pesan dari saya ya. Saya harap kita bisa bersama-sama menjadikan diri kita menjadi lebih baik lagi, dan menjadikan negara kita yang tercinta ini menjadi negara yang
warganya, masyarakatnya rukun dan tidak ada lagi permusuhan antara sesama kita gitu, perang saudara ataupun namanya keburukan-keburukan sama kita, karena di Indonesia ini ya, satu Indonesia ini karena keluarga gitu. Jadi cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.